Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk uhti? Sehat ya hari ini? Alhamdulillah kita ketemu lagi di bulan suci Ramadan ini. Masih belajar gitu ya, belajar matematika. Ketemu lagi sama Ustazah Erna di matematika peminatan daring kita pertemuan yang kedua. Materinya masih terkait vektor. Nah, di sini untuk subbabnya kita belajar tentang proyeksi ortogonal. Nah, bagaimana proyeksi ortogonal itu gitu ya. Nah, ini kita akan belajar lebih lanjut kayak gitu. Nah, anak-anakku, di proyeksi ortogonal itu ada dua. Seperti biasa kita belajar tentang skala dan juga vektor kayak gitu. Nah, ini yang pertama ini kita akan belajar proyeksi skalar ortogonal. Nah, misalkan terdapat vektor A dan vektor B, proyeksi skalar ortogonal dari vektor A pada arah vektor B adalah panjang vektor C. Maka panjang vektor C itu sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor B. Nah, anak-anakku, kita lihat di sini. Tadi proyeksi skalar ortogonal dari vektor A pada arah vektor B. Karena arahnya vektor B, diingat-ingat berarti pernya setelah per ini dia mencari panjang vektor B. Lah nanti gimana Ustazah kalau kebalikannya misalkan dari vektor B ke vektor A. Berarti pernya ini nanti dia pakai yang vektor panjang vektor A. Kayak gitu ya. Nah, biar kalian nggak bingung nih, Ustazah langsung kasih kalian contoh. Nah, misalkan ini, diketahui vektor A itu 21 dan vektor B 34. Ini merupakan vektor-vektor di dimensi 2 yang disajikan dalam bentuk kolom. Tentukan proyeksi skalar dari vektor A pada arah vektor B, serta proyeksi skalar dari vektor B pada arah vektor A, kayak gitu. Nah, ini penyelesaiannya. Nah, yang Ustazah tampilkan di slide ini itu adalah proyeksi skalar dari vektor A pada vektor B, kayak gitu. Nah, gimana caranya? Langsung saja kita masukkan. Di sini itu ada perkalian. Ini, vektor A kali vektor B. Berarti atas kali atas, ditambah bawah kali bawah kayak gitu. Jadi 2 kali 3 ditulis di sini 2 kali 3 ditambah vektor B-nya. Ditambah perkalian bawahnya ya. 1 kali 4 ditambah 1 kali 4 per panjang vektor B. Panjang vektor B masih ingat kan ya? 3 pangkat 2 ditambahkan 4 pangkat 2 kayak gitu. Nah, langsung kita jumlahkan. 2 kali 3 sama dengan 6. 1 kali 4 sama dengan 4 per 3 pangkat 2 9 ditambah 4 pangkat 2 16. 6 tambah 4 itu sama dengan 10 per akar 9 tambah 16 sama dengan 25. 25 itu merupakan akar dari 5. Jadi panjang vektor C-nya adalah 10 dibagi 5. Panjang vektor C sama dengan 2. Jadi intinya untuk proyeksi skalar di sini yaitu langsung kita itukan proyeksi skalar C sama dengan 2 kayak gitu. Nah, gimana Ustazah kalau yang dari vektor B ke arah vektor A? Berarti gimana? Vektor C sama dengan apa? Vektor A, ya bener banget, dikali vektor B. Afan, bentar, Ustazah hapus dulu ya. Kita lanjutkan aja vektor B. Habis itu pernya apa berarti? Kalau dari vektor B pada arah vektor A, berarti pernya dia adalah panjang vektor A. Udah deh, tinggal dimasukkan. Nah, yang ini nanti coba kalian coba-coba sendiri. Nanti jawabannya seperti apa gitu ya. Nanti untuk ini bukan tugas, hanya untuk kalian latihan mandiri. Mencoba-coba secara individu kayak gitu. Nah, kita lanjut di
Proyeksi yang kedua, proyeksi ortogonal yang kedua itu kalau tadi kita belajar proyeksi skalar ortogonal, nah ini kita akan belajar proyeksi vektor ortogonal. Gimana Ustazah kalau proyeksi vektor ortogonal itu? Nah, ini misalnya terdapat vektor A dan vektor B. Proyeksi vektor ortogonal dari vektor A pada arah vektor B sama dengan panjang vektor C, maka panjang vektor C sama dengan hampir sama seperti skalar, tetapi ada perbedaan sedikit. Jadi sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor B dikuadratkan. Ini diakumulasikan dulu, dioperasikan dulu, baru dikalikan dengan vektor B. Kayak gitu ya. Biar nggak bingung, sama seperti sebelumnya, langsung kita ke contoh. Nah, ini nih. Contoh 3. Diketahui vektor A 2i min 3j plus 6k dan vektor B 2i plus 2j plus k. Tentukan proyeksi vektor ortogonal A pada B. Jadi ini nanti A ke B kayak gitu. Nah, untuk itu kita pakai rumus yang ini. Nah, rumusnya ini. Kita pakai rumus yang ini. Nah, bagaimana Ustazah kalau seperti ini? Kalian masih ingat kalau ada 2i min 3j plus 6k. 2 ini berarti dia koordinatnya apa? Bener banget, dia koordinatnya adalah X. Kalau min 3, berarti min 3 ini koordinatnya Y. Habis itu plus 6 itu koordinatnya Z. Sama kayak sebelumnya, jadi X kali X ditambah Y kali Y ditambah Z kali Z. X-nya di sini ada, yang A itu ada berapa? 2. Oke, yang B ada 2. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Ya. Habis itu, yang Y di sini ada min 3 dikalikan 2. Persis sama yang di sini. Nah, ini ya. Dikalikan 2. Habis itu, Z-nya 6 dikalikan dengan K. Kalau K saja berarti berapa? Nilai Z-nya 1. Benar banget. Jadi, di sini tinggal kita hitung 2 kali 2 tambah min 3 kali 2 tambah 6 kali 1. 2 kali 2, 4. Tambah min 3 kali 2, min 6. Tambah 6. Nah, karena di sini tadi ya, gini ya, Ustazah tulis di sini, ini 4. Habis itu dikurangi 6. Habis itu ditambah 6, berarti 4 dikurangi 6 ditambah 6 sama dengan dia 4, kayak gitu. Alhamdulillah nih, untuk vektor A kali vektor B-nya kita sudah gitu. Nah, berikutnya kita ke panjang vektor B. Panjang vektor B berarti kita tinggal X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. X kuadratnya dia ada 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Nih, sudah dituliskan di sini. Jadi, ini berapa? 4. Habis itu yang ini 4. Berarti 4 tambah 4 sama dengan 8 tambah 1 pangkat 2, 1. Jadi, di sini nanti 4, 1 sama dengan dia 9. Akar dari 9 itu adalah 3 kan? 3 dipangkatkan 2 itu sama dengan 9. Kayak gitu. Nah, anak-anakku setelah itu tinggal kita masukkan. Tadi vektor A kali vektor B berapa? 4. Ini kan kita tulis di sini 4. Panjang vektor B kuadrat berapa? 9. Berarti 4 per 9 dikalikan vektor B-nya. Vektor B-nya tadi 2i plus 2j plus K. 2i plus 2j plus K. Tinggal dikalikan pelangi. 4 per 9 kali 2i. Jadinya 8 per 9. 4 per 9 kali 2j. Jadinya 8 per 9j. 4 per 9 dikali K jadinya 4 per 9K. Nah, untuk ini kalian juga bisa menuliskan dalam bentuk kayak gini. Ya, dalam bentuk 8 per 9. Kayak gitu. Habis itu bawahnya juga 8 per 9. Habis itu bawahnya
4/9. Sip. Nah, bisa menuliskan kayak gini, atau juga dalam bentuk baris, boleh. Bagaimanapun boleh. Ditulis sampai di sini saja juga boleh. Jadi, cukup sampai di sini, yang ini juga tidak masalah. Nah, alhamdulillah nih, kita contohnya cuma 2 ini aja dan materi kita cuma 2 ini juga. Nah, untuk itu kalian ada tugas. Tugasnya apa Ustazah nih? Tugasnya itu mudah banget. Jadi kalian membuat soal dan jawaban terkait materi yang udah Ustazah kasihkan tadi, yaitu yang pertama proyeksi skalar ortogonal, habis itu yang kedua proyeksi skalar ini diralat ya. Yang di sini proyeksi skalar ortogonal, yang nomor 1, yang nomor 2 dia berarti apa? Vektor. Vektor. Nah, berarti yang pertama kita akan membuat soal dan jawaban terkait proyeksi skalar ortogonal, habis itu yang kedua proyeksi vektor ortogonal. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan yang wajib kalian ikuti. Yang pertama, alhamdulillah nih, biar kalian lebih mudah nyari soalnya, kalian boleh mencari di internet atau membuat sendiri, tapi nanti nggak di print ya, ditulis tangan di kertas, habis itu difotokan di grup, kayak gitu. Terus yang B, bentuk soal dan jawaban diusahakan sesuai dengan contoh yang diberikan. Jadi nanti untuk jawaban soal dan jawabannya disesuaikan seperti contoh yang sudah Ustazah Erna berikan, kayak gitu. Nah, biasanya kan kalau kalian cari di internet itu caranya tidak sama. Nah, itu kalian rubah sesuai cara yang sudah Ustazah berikan. Terus yang ketiga, tidak boleh sama satu sama lain. Jadi nanti orang ke-1 sampai orang ke-14 itu soalnya tidak boleh sama. Nah, untuk menghindari ini, kalian boleh membuat sendiri. Jadi cuma mengganti angka di soal yang sudah Ustazah buat. Jadi nanti kalian tinggal nyari jawabannya. Nah, ini nanti misalkan si Brili ngirim duluan soal, nanti berikutnya Nelly ngirim dengan soal yang sama dengan Brili ya. Berarti nanti Nelly diminta untuk mengganti kayak gitu ya, karena soalnya sama dengan Brili. Orang yang pertama berarti dia yang berhak mengambil nilai itu. Makanya nih, mumpung masih pagi, puasanya masih semangat, segera dikerjakan tugasnya, tidak usah menunggu sampai jam 5 sore biar nanti bisa ibadah yang lainnya. Kalian bisa ngaji-ngaji di siang hari kayak gitu, bisa istirahat di siang hari, segera dikerjakan, segera dikirim di grup, dan juga segera ibadah yang lain. Oke anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah pertemuan daring kita yang terakhir. Tetap semangat puasanya, selalu menjaga kesehatannya gitu ya. Doain Ustazah Erna dari sana, insya Allah nanti doa kalian juga dikabulkan. Ustazah doain dari sini kayak gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila Ustazah ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.